Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi rekan-rekan peternak di seluruh Nusantara, dimanapun kamu berada. Saya sudah membuat 2 konten terkait dengan kenaikan harga kambing di tahun 2022 ini dengan berbagai faktor, maksudnya faktor kenaikannya. Di antaranya adalah momentum Idul Kurban yang memang secara rutin akan mengalami kenaikan, tapi kenaikan pada tahun ini di 2022 ini dikarenakan juga adanya penyakit PMK yang kemudian terjadi pembatasan distribusi hewan kurban, hewan ternak, terutama kambing dan sapi serta domba, yang otomatis untuk daerah-daerah tertentu atau hampir di semua wilayah yang memang pasokannya kurang itu akan mengalami kenaikan harga. Nah, pada momentum Idul Kurban 1443 Hijriah ini, yang kurang dari sebulan umat Islam akan merayakannya, saya sudah membahas untuk kambing kacang mengalami kenaikan harga pada semua rentang usia, baik anakan, kemudian baik untuk usia hewan kurban, baik untuk pejantan maupun kambing betina. Demikian pula untuk jenis kambing peranakan etawa juga mengalami kenaikan untuk semua rentang usia. Nah, pada pagi kali ini saya ingin melanjutkan mereview harga kambing etawa yang juga mengalami kenaikan. Namun sebelum itu saya tetap mengharapkan dukungan yang besar, doa-doa yang terbaik dari rekan-rekan semua untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten di channel YouTube ini sehingga semakin berjaya. Pada intinya, narasi yang saya sampaikan baik pada review harga kambing kacang maupun review harga kambing peranakan etawa terdahulu dan yang saat ini bersumber pada beberapa artikel, diantaranya merdeka.com. Oleh karena itu, kenaikan harga ini berlaku secara umum yang sudah dipantau di lapangan, termasuk juga di daerah kami di Bintan, Kepulauan Riau. Nah, kalau di Bintan ini saya sebutkan ini memang kenaikan yang paling mutakhir gitu ya, karena saya mengamati juga kenaikan harga hewan kurban sejak 2 minggu sebelumnya. Sebenarnya harga kambing akan berubah-ubah setiap tahunnya. Kambing akan terus dicari oleh masyarakat luas, baik untuk kebutuhan konsumsi setiap hari, misalnya untuk para pedagang sate, para pedagang kuliner, hewan kurban, ataupun untuk akikah. Kambing juga termasuk hewan yang cukup menguntungkan jika diternakan. Namun pada dasarnya pengalaman saya yang berkutat pada kambing kacang, keuntungan itu didapat salah satunya karena kita bisa mengoptimalkan pakan hijauan menjadi daging. Tidak hanya skala besar juga, bahwa keuntungan juga bisa kita rasakan meskipun kita beternak dalam skala kecil gitu ya, seperti yang saya lakukan. Kambing di tempat saya ini udah nggak banyak sih, apalagi dikurangi dengan orderan yang sudah masuk untuk 2 kambing kurban jantan. Jadi tersisa hanya beberapa ekor induk dan anakan yang masih menyusui gitu ya. Apalagi kenaikan itu dipicu oleh akan adanya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita rayakan. Di Indonesia ada beberapa jenis kambing yang diternakkan ya. Harganya juga berbeda-beda mengikuti jenis kelompok jenis kambingnya dan usianya begitu. Nah, setelah pada minggu lalu saya berbicara tentang
kambing kacang, kemudian kambing peranakan Etawa yang sudah mulai masuk ke daerah kami jauh sebelum momentum Idul Adha ini. Maka hari ini saya akan mereview harga kambing Etawa untuk jantan usia 3-6 bulan atau biasa kita menyebut dengan anakan, itu berkisar di antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Mahal, udah terdapat kenaikan harga ya, dari situ sudah kelihatan gitu ya. Nah, usia-usia ini sebenarnya mungkin lebih dipersiapkan untuk Idul Kurban berikutnya lah, gitu kan. Kemudian untuk kambing Etawa jantan umur 6-7 bulan sekitar 2.700.000 sampai dengan 3.300.000 juga sangat baik disiapkan untuk tahun depan, karena berarti usianya itu sudah 1 tahun lebih gitu ya. Nah, untuk kambing Etawa jantan umur 8-12 bulan itu sekitar 4 juta sampai 5 juta. Nah, ini kalau saya sih secara pribadi belum menggunakan kambing jantan di usia 12 bulan untuk kurban karena masih kurang sedikit umurnya gitu ya. Tapi kalau udah lebih sebulan oke lah, misalnya menjadi 1 bulan 12 bulan menjadi 1 tahun 1 bulan udah masuk lah gitu. Kemudian untuk kambing Etawa jantan umur 1-2 tahun sekitar 4.500.000 sampai 6 juta, dan ini pun tergantung pada misalnya bobot, kemudian peruntukannya gitu ya. Karena biasanya kalau kambing Etawa jantan umur sekian ini itu sudah sangat produktif gitu ya, bisa digunakan sebagai spesialis pejantan, dan harganya ini bukan harga komoditas hitungan daging lagi, tapi udah lebih ke bisa seni, bisa art, bisa hobi, bisa juga untuk komersial lainnya, misalnya untuk spesialis pejantan. Tentu harganya juga harga itu menjadi relatif sekali gitu ya, menjadi relatif sekali. Kemudian untuk kambing Etawa betina umur 3-6 bulan atau anakan sekitar 1.200.000 sampai 1.700.000. Kemudian untuk kambing Etawa betina umur 6-7 bulan sekitar 2 juta hingga 2.500.000. Dan kambing Etawa betina umur 8-12 bulan sekitar 3 juta sampai dengan 3,5 juta. Nah, kalau teman-teman membeli kambing Etawa betina di usia 8-12 berarti kan asumsinya siap untuk dijadikan calon indukan kan gitu kan. Maka pilihlah di harga-harga yang memang sesuai gitu ya. Kalau harga 3 juta sampai 3,5 juta, saya meyakini bahwa jenis kambingnya bagus, siap untuk jadi indukan, dan apabila kita sudah mentreatmentnya dengan tepat, insya Allah dia siap untuk menjadi indukan dalam durasi waktu ya sebut sajalah 4-5 tahun ke depan. Jadi menjadi sangat produktif sekali ya, tinggal treatmentnya lagi. Kemudian kambing Etawa betina umur 1-2 tahun sekitar 3.300.000 sampai dengan 4 juta. Kenapa terdapat perbedaan harga? Karena biasanya di usia kambing ini dia sudah pernah melahirkan dan berbekal pengalaman dia melahirkan, kita sudah bisa tahu bahwa kemarin dia itu buntingnya gimana, kemudian beranaknya gimana, anak yang dihasilkan berapa, kemudian anak yang dihasilkan jenis kelaminnya apa, itu menjadi faktor-faktor penentu bagi harga jual kambing betina untuk indukan yang sudah berpengalaman. Itu guys, review harga untuk jenis kambing Etawa di 2022 ini yang momentumnya sangat sangat tepat sekali dengan Idul Adha 1443 Hijriah dan mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Saya berharap teman-teman tetap semangat ya, sehingga kita bisalah mengoptimalkan hewan ternak kita dari berangkat sebagai hobi menjadi hobi yang menguntungkan gitu ya. Saya kira ternak kambing bisa terus dikomersialkan menjadi jenis usaha yang bisa didiversifikasi lebih jauh gitu, sehingga ya
pengalaman ataupun orang lain, kalau kita perhatikan itu kan sudah banyak yang menunjukkan tingkat keberhasilannya gitu ya. Tinggal kita mau serius atau tidak gitu ya. Caranya ya tetap belajar, berbagi pengalaman, bertanya terus gitu kan, memperbanyak khasanah dan tutorial gitu, sehingga resiko-resiko bisa kita kurangi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, terdapat kesalahan bahkan mungkin gitu ya. Saya juga manusia, kemudian pengalamannya juga belum banyak dan jenis kambingnya juga tidak banyak gitu. Dan terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan. Saya tetap mengharapkan dukungan yang besar dari rekan-rekan semua untuk tetap mensubscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.